Bab 2961. Keinginan rumah Teh Luyu. Dan yang paling aneh, pendekatan ini sangat bodoh. Dengan kecerdasan asosiasi Gong Yuan, saya rasa mereka tidak akan percaya Anda melakukan semua ini, kata Jiang Zhengnan. Jadi, tujuan sebenarnya mereka datang ke sini adalah untuk mendapatkan data eksperimen. Menurut apa yang kamu katakan, kamu pasti telah menemukan sesuatu yang berguna, kan? Lebih dari sekadar berguna, ini adalah penemuan penting yang membantu meningkatkan daya tahan. Apakah Anda sedang melakukan penelitian serius? Orang-orang dari Flame Dragon tertawa terbahak-bahak, pemandangan seperti itu sudah biasa bagi mereka. Apakah kamu menemukan sesuatu yang baru akhir-akhir ini? Maju menuju hutan Balmia. Lin Yi tahu bahwa hutan Balmia adalah bagian terakhir dari Pulau Tilia. Setelah melintasi hutan ini, ada tempat yang disebut area Wuren. Setelah Anda melampaui sini, Anda dapat mencapai zona pusat. Adapun apa yang ada di sana, belum ada seorang pun yang tahu. Karena setiap peralatan deteksi udara akan terganggu oleh gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi saat mencapai langit Pulau Tilia. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, zona tengah Pulau Tilia tetap menjadi misteri bagi seluruh umat manusia. Bagaimana kecepatan kemajuannya, apakah ada kesulitan? Masalah terbesarnya adalah binatang buas yang hidup di dalamnya, kata Jiang Zhengnan. Makhluk-makhluk di hutan ini dibandingkan dengan hutan Balmia seperti kentang kecil, kata Jiang Zhengnan. Menempuh jarak beberapa ratus meter sehari dianggap sebagai keberuntungan. Mendengar kata-kata Jiang Zhengnan, Chen Ziyi menyela. Jika memang begitu, saya pikir spekulasi kita sebelumnya mungkin menjadi kenyataan. Spekulasi apa? Ceritakan padaku. Kami menduga spesies di pulau ini berevolusi secara ajaib bukan hanya karena lingkungan dengan kandungan oksigen tinggi, mungkin ada faktor lain yang memengaruhi. Jiang Zhengnan merasa tertarik dan menyalakan sebatang rokok lagi. Luangkan waktu untuk menjelaskan. Selain biji bat, pulau ini seharusnya memiliki beberapa mineral ajaib lain dengan efek khusus. Selama bertahun-tahun, energi yang dilepaskan oleh mineral-mineral ini memengaruhi organisme di pulau ini, yang menyebabkan situasi seperti ini. Apakah Anda sampai pada kesimpulan ini berdasarkan hasil eksperimen? Ini masih spekulasi untuk saat ini. Mengenai apakah itu benar-benar berpengaruh atau seberapa signifikan dampaknya, kita membutuhkan observasi dan penelitian lebih lanjut. Bisakah hal-hal ini memengaruhi manusia? Jiang Zhengnan mengajukan pertanyaan yang paling ingin ditanyakannya. Mungkin saja, tapi sangat sulit. Dan kalaupun bisa digunakan, saya tidak akan merekomendasikannya, kata Chen Ziyi. Energi yang dilepaskan biji dapat memengaruhi fragmen genetik, jadi harus berhati-hati saat menggunakannya. Itu masalahnya, gumam Jiang Zhengnan. Apakah ada masalah? Tanya Lin Yi. Bagian akhir hutan Balmia sangat berbahaya, dan semakin dalam Anda masuk, semakin buruk keadaannya. Bahkan poker baru mencapai setengahnya, kata Jiang Zhengnan. Jika kita tidak bisa segera meningkatkan kekuatan kita selama waktu ini, melewati hutan Balmia akan menjadi tantangan, dan ada area Wuren setelahnya, dengan konten yang tidak diketahui. Selain itu, selain poker, organisasi-organisasi lainnya juga tidak terlalu menjaga jarak. Setiap penemuan baru pasti akan memicu perselisihan, dan korban pertempuran tak terelakkan, tambah Luyu Tea House. Jadi mengingat situasi saat ini, meningkatkan kekuatan kita adalah kuncinya. Rumah Teh Luyu dengan santai menyalakan sebatang rokok dan melanjutkan. Jiang Tua dan aku sudah mencapai level A, tapi masih sulit untuk mengendalikan hutan Balmia. Jadi, kami membutuhkanmu nanti. Jika serum kelas E yang efektif bisa dikembangkan, itu akan sangat membantu kemajuan kami. Lin Yi sedikit mengernyit, lalu berkata. Ketua tim Chen sudah mengatakan bahwa dia tidak akan merekomendasikan penggunaannya meskipun berhasil. Itu orang lain, aku berbeda dari mereka, kata Luyu Tea House. Aku bahkan belum menikah dan belum punya pasangan, hanya seorang adik laki-laki. Bahkan jika aku menggunakan serum E-Class, aku tidak perlu terlalu khawatir. Kedengarannya tidak bagus, tapi pasti terdengar keras. Di antara orang-orang itu, satu-satunya yang berani berbicara kepada rumah Teh Luyu seperti ini adalah Jiang Zhengnan. Kamu berada di level yang berbeda denganku, selalu memikirkan wanita, jadi berhentilah memerintahku. Rumah Teh Luyu menjentikkan abu rokoknya dan berkata, kami sudah di sini lebih dari 1 dekade. Impianku sejak dulu adalah menaklukkan negeri ini, aku harus berusaha mewujudkan keinginan paman dulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu, Jiang Zhengnan mengejek. Jika kau bermutasi,
aku harus melayanimu. Enyahlah, kaulah yang bermutasi. Suasana obrolan berakhir dengan interupsi Jiang Zhengnan. Kedua tim mengeluarkan bahan makanan mereka, berencana untuk mengadakan pertemuan kecil. Setelah beristirahat semalam, orang-orang naga api berangkat lagi. Lin Yi terus menunggu kedatangan Qiu Yuluo. Sekitar sehari kemudian, Qiu Yuluo tiba bersama tim 2 di pulau itu, dan Lin Yi pergi menyambut mereka. Bagaimana kabarmu di rumah? Saat melihat Qiu Yuluo, Lin Yi bertanya. Departemen ke-9 mengeluarkan surat, dan bos Liu pergi rapat. Dia mungkin akan bernegosiasi dengan mereka untuk sementara waktu, itu tidak akan memengaruhi kita. Qiu Yuluo berkata. Tapi ada orang bernama Schröder dari Anglo. Sekarang orang-orang mereka sudah mati, siapa yang tahu strategi apa yang akan mereka gunakan nanti. Sekalipun kau kembali, berhati-hatilah agar tidak terjadi insiden seperti terakhir kali. Lin Yi tahu Qiu Yuluo mengacu pada insiden serangan kebakaran sebelumnya. Mengerti, aku sudah mengendalikannya, kata Lin Yi. Ketua tim Chen akan bertindak bersama Anda setelahnya. Saya serahkan urusan pulau ini kepada Anda. Itu hanya hal kecil. Setelah serah terima, Lin Yi dan tim 1 mengambil data dan pergi. Dan setelah sehari semalam, mereka kembali ke Brigade Garda Pusat. Sejak Liu Hong pergi, pekerjaan Brigade Garda Pusat sepenuhnya ditangani oleh Liang Xianghe. Sampel yang Anda kirim kembali secara diam-diam berisi hasil dari tim 5, sampel tersebut memang dapat memengaruhi gen, tetapi selain perubahan pada serat otot, masih banyak yang perlu dipelajari, kata Liang Xianghe. Menggunakannya pada manusia mungkin sangat sulit, kan, kata Lin Yi. Ada pertemuan tentang hal itu, kata Liang Xianghe. Mengingat situasi saat ini, sulit untuk menerapkannya pada manusia. Kita perlu mencari metode lain, proyek ini telah diprioritaskan. Mungkin butuh waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika memungkinkan, kita bisa melakukan beberapa upaya di bidang persenjataan, kata Lin Yi. Bab 2962. Instruksi. Liang Xianghe menuangkan secangkir teh, lanjutkan. Menurutku busur silang kecil cukup bagus, kata Lin Yi. Saat kami kembali, kami mengobrol dengan orang-orang naga api. Kemajuan mereka di hutan Balmia sangat lambat, dan kekuatan mereka sendiri tidak meningkat dengan cepat. Jika mereka ingin maju cepat dalam waktu singkat, itu akan menjadi masalah. Masalah ini pernah diangkat oleh Little Jiang sebelumnya, dan penelitian terkait masih berlangsung, tetapi kemajuannya agak lambat, kata Liang Xianghe. Sederhananya, ini benar-benar masalah material. Setelah berpikir sejenak, Lin Yi berkata, kalau begitu, hanya ada satu jalan tersisa. Jahe tua lebih pedas, Lin Yi terkekeh dan berkata, makhluk-makhluk di pulau itu terlalu besar. Kalau kita pakai obat penenang yang tidak cepat bereaksi, percuma saja. Kalau kita ganti dengan sianida, pasti jauh lebih efektif. Dulu kami memang menggunakan metode seperti itu, tapi dengan cepat dilarang. Liang Xianghe dengan santai mengeluarkan 2 batang rokok dan menyerahkan satu kepada Lin Yi. Yang terakhir mengeluarkan korek api dan menyalakannya untuk Liang Xianghe. Bagi tim kami yang terorganisir, semuanya masih bisa dikelola, tetapi sebagian besar orang di pulau ini adalah sekelompok orang gila yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan mereka. Menghembuskan asap rokok, Liang Xianghe berkata. Saat itu, zat yang paling umum digunakan di pulau itu memang sianida, tetapi korban terbesarnya bukanlah makhluk hidup di pulau itu, melainkan orang-orang di sana. Perselisihan internal. Tepat sekali, kata Liang Xianghe. Begitu mereka lolos ke level yang menantang, mereka mengarahkan target mereka ke lawan. Saat itu sangat kacau. Sambil menjentikan abu rokoknya, Liang Xianghe melanjutkan. Selain itu, banyak makhluk di pulau itu yang mati keracunan sianida, tetapi hal itu menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Reaksi berantai. Begitu seekor makhluk mati, ia menjadi santapan bagi hewan lain. Setelah memakannya, makhluk-makhluk lain ini juga ikut keracunan, menyebabkan reaksi berantai. Lambat laun, hal ini memengaruhi kehidupan laut, membuat negara-negara tetangga tak bisa tinggal diam. Tak lama kemudian, metode ini dilarang. Itu dilebih-lebihkan. Biasanya tidak, tapi orang-orang pulau akan melakukannya. Di mata mereka, tidak ada aturan, tingkat penyalahgunaan pribadi di luar imajinasi Anda. Mengerti. Namun penelitian senjata terus berlanjut, meskipun belum pasti kapan hasilnya akan muncul. Jika itu yang terjadi, kecepatan kemajuan di pulau itu akan melambat drastis. Itu hal yang baik, kata Liang Xianghe. Selama sistem beroperasi dengan stabil, biarkan saja. Jika tidak, sedikit perubahan dapat mengganggu seluruh sistem dan berpotensi menghancurkannya. Lin Yi mengisap rokoknya dan mengerti maksud Liang Xianghe.
Karena semua orang berada dalam keseimbangan ini, biarkan saja ini berlanjut. Jika salah satu pihak mengganggu keseimbangan, hal-hal yang tidak terbayangkan bisa terjadi. Sampai pada titik yang tak tertahankan. Setelah mengobrol dengan Liang Xianghe tentang pulau itu, Lin Yi pergi. Saat pergi, dia mendapati semua orang dari grup 1 sudah pergi. Baru setelah dia keluar dari gedung administrasi, dia melihat mereka di taman bermain, menyaksikan para pendatang baru berlatih, dengan Ning Che di antara mereka. Bukankah rencananya merekrut 6? Sekarang tinggal 11, tanya Lin Yi. Angkatan pendatang baru ini tampil baik, jadi kami hanya merekrut beberapa lagi sebagai cadangan. Sambil berbicara, Ning Che melirik Lin Yi dan berkata, masih belum berencana merekrut untuk grup 1. Tidak untuk saat ini, kata Lin Yi. Sekalipun kita merekrut, pendatang baru tidak bisa beradaptasi dengan kecepatan grup 1, itu tidak ada gunanya. Itu adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan Anda tidak merencanakan cadangan personel sebelumnya. Aku tidak memikirkannya seperti itu, kata Lin Yi. Saya tidak bisa berkata banyak untuk orang lain, tapi saya bisa melindungi beberapa orang ini. Tidakkah menurutmu hidupmu sangat melelahkan, kata Ning Che. Hidup ini singkat, belajarlah untuk menikmatinya pada waktunya. Aku sudah punya 2 anak sekarang, jadi tidak boleh sesantai itu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Nanti kalau kamu sudah jadi ibu, kamu akan mengerti. Aku pernah berpikir untuk punya anak denganmu, tapi sekarang aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak pernah bilang aku takut kamu memilikinya. Saya khawatir seorang anak akan mengganggu gaya saya. Tiba-tiba, Lin Yi teringat rumah Teh Luyu, menepuk bahu Ning Che, dan berkata, setiap tahap kehidupan membawa kebahagiaan yang berbeda. Lakukan apa yang tepat untuk tahap kehidupanmu, atau kamu mungkin akan menyesalinya nanti. Ning Che menatap Lin Yi dengan heran, apakah ada sesuatu yang terjadi padamu sehingga kau berkata seperti itu? Percayalah, aku tidak salah. Biarkan aku hidup bahagia beberapa tahun lagi. Kalau aku nggak bisa dapat pacar, aku pasti punya pacar sama kamu. Lin Yi tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengamati para pendatang baru berlatih sebentar, Lin Yi membubarkan grup 1 dan kemudian pergi menemui Liang Ruoxu. Ketika dia sampai di rumah, dia mendapati Liang Ruoxu tidak ada di sana, jadi dia meneleponnya. Kamu sudah pulang. Mengetahui jadwal Lin Yi, Liang Ruoxu memiliki gambaran kasar tentang rencana perjalanannya. Baru pulang dari unit, kamu di mana? Berenang sama anak itu. Kalau kamu capek, tunggu aku di rumah saja. Tidak perlu, kamu di mana? Aku akan datang. Lantai 5 SKP. Mereka baru saja membuka pusat pendidikan anak usia dini di sini. Saya membawanya untuk melihatnya. Baiklah, tunggu aku di sana. Setelah menutup telepon dengan Liang Ruoxu, Lin Yi pergi ke SKP dan menemukan Liang Ruoxu setelah perjalanan pulang pergi. Di sebuah kolam yang tidak terlalu besar, selusin anak berenang di bawah bimbingan seorang guru. Namun bagi Lin Yi, hal itu lebih menyerupai bak mandi, dengan kalung renang di leher mereka, hal itu tampak sedikit lucu. Liang Ruoxu berdiri di samping, memperhatikan anak itu dengan saksama. Tetapi setelah Lin Yi datang, dia berhenti memperhatikan anak itu. Perjalanan baru-baru ini berjalan lancar, kan? Anda bisa melihat semuanya berjalan baik karena saya kembali dengan selamat. Lin Yi terkekeh dan berkata, dia baru berusia 1 tahun lebih. Bukankah terlalu dini untuk membiarkannya bermain dengan benda-benda ini? Jangan salahkan aku, itu ide ibu mertuamu, kata Liang Ruoxu. Anggap saja seperti mandi. Kamu cukup santai. Sejak Lin Yi tiba, Liang Ruoxu tidak berencana membiarkan anak itu bermain lama-lama, jadi dia mengakhiri sesi lebih awal dan meninggalkan pusat pendidikan anak usia dini bersama anak itu. Awalnya, Lin Yi ingin berbelanja dengan Liang Ruoxu di mall untuk membeli kebutuhan di rumah karena mereka sudah ada di sana. Namun Liang Ruoxu tidak punya niat seperti itu dan langsung meminta Lin Yi pulang. Lin Yi awalnya mengira itu karena Liang Ruoxu khawatir dia lelah dan ingin pulang lebih awal untuk beristirahat. Tanpa diduga, begitu mereka sampai di rumah, Liang Ruoxu ingin dia memenuhi tugasnya. Petik 1. Lin Yi tidak berdaya. Wanita yang sudah menikah memang berbeda. Bab 2963. Aku akan mengatur pekerjaan untukmu. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yi tidak kembali ke Zonghai. Tujuan utamanya hanyalah menghabiskan waktu bersama Liang Ruoxu dan anak itu. Ayah dan anak itu lebih sering berjauhan daripada bersama, anak itu mungkin bahkan tidak mengenalinya lagi. Dan selama ini, selain mengurus Liang Ruoxu, dia juga mengurus Ning Che. Setelah tinggal sekitar seminggu dan menangani semuanya, Lin Yi kembali ke Zonghai. Kali ini,
dia dijemput oleh Qin Han dan dua orang lainnya. Ji Qingyan tidak datang. Seperti biasa, setelah dia kembali, mereka menyiapkan meja penuh hidangan untuk Lin Yi, dan mereka minum sampai pagi. Ketika Lin Yi bangun keesokan paginya, hari sudah tengah hari. Dia mendapati Ji Qingyan juga tengah mempelajari hal-hal tentang pendidikan anak usia dini, bahkan mengajarinya alfabet bahasa Inggris. Mempelajari hal ini sekarang sepertinya agak tidak pantas. Ini sama sekali tidak awal, kata Ji Qingyan dengan sangat serius. Anak teman saya sudah bisa melafalkan semua 26 huruf bahasa Inggris. Tidak masalah kalau dia tidak bisa melakukan itu, kita bisa mempekerjakan orang yang bisa, kita tidak punya masalah keuangan. Bagaimana mungkin, jika dia mengandalkan uang untuk segalanya, bukankah dia akan menjadi tidak berguna? Ibu, ayah. Tepat saat mereka tengah berbincang, Nuo kecil menyela dengan suara bayinya. Lihat betapa pintarnya putriku, dia sudah tahu cara memanggil ayah. Bahkan jika dia belajar beberapa tahun terlambat, dia akan mengejar ketinggalannya. Dia tidak memanggilmu, dia hanya bilang dia ingin buang air besar. Dia sudah menceritakannya sendiri. Tentu saja, dia mewarisi gen baikku, otaknya tidak mungkin buruk. Dia sudah memberitahu kami sendiri, putriku punya masa depan yang cerah. Setelah beristirahat di rumah selama sehari, Lin Yi kembali bekerja keesokan harinya. Kamu istirahatnya enak, kan? Libur lebih dari 40 hari, kata Ding Fei. Terutama karena saya cedera, dan harus butuh waktu ekstra untuk pulih. Keberadaan Lin Yi tidak diketahui oleh rekan-rekannya di stasiun pemadam kebakaran. Mereka semua mengira dia hanya pulang ke rumah untuk memulihkan diri. Benar, pemulihan adalah hal utama, aku tidak ingin masalah yang berkepanjangan, kata Ding Fei sambil menepuk bahu Lin Yi. Semuanya baik-baik saja sekarang, kan? Tidak ada masalah besar lagi. Jangan memaksakan diri. Kalau masih merasa kurang enak badan, bilang saja. Lakukan saja apa yang bisa kamu tangani, kamu tidak perlu menanggapi alarm kebakaran. Tidak perlu, aku baik-baik saja sekarang. Kalau begitu, kita akan tetap pada rencana, tugas kesadaran keselamatan kebakaran adalah tugasmu, kata Ding Fei. Apakah Anda mengacu pada kuliah di universitas yang kita bicarakan sebelumnya? Ya, di seluruh pasukan kami, kaulah yang paling cocok untuk ini, hanya kau yang bisa melakukannya, kata Ding Fei. Selain itu, ada hal lain yang perlu kubicarakan denganmu. Dilihat dari penampilanmu, itu tidak bagus. Kau tidak akan membuatku menjual penampilanku, kan? Aku tahu kamu pintar, dan langsung mengerti, Ding Fei tertawa terbahak-bahak. Kota ini membuka akun Douyin tentang keselamatan kebakaran, akan ada siaran langsung minggu depan, dan Anda diminta untuk menjadi tamu. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia tidak menyangka akan begitu mengandalkan penampilannya bahkan di regu pemadam kebakaran. Dering-dering-dering. Tepat pada saat itu, alarm berbunyi, dan Lin Yi beserta yang lainnya secara naluriah bergegas berganti pakaian dan keluar dalam waktu 3 menit. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang, selalu mengancam untuk melompat? Bukankah hidup ini indah, keluh Liu Qingfeng? Tekanan hidup itu tinggi, Anda bisa mengerti jika seseorang merasa putus asa, kata Ding Fei. Kemarin, kakak iparmu membaca berita dan melihat seorang anak berusia 8 tahun didiagnosis depresi, percayakah kamu? Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat kejadian. Dibandingkan dengan pelompat terakhir, bangunan ini tidak begitu tinggi, hanya 7 lantai. Pria yang bermaksud melompat berdiri di lantai 5. Jika dia terjatuh secara tidak sengaja, ada 90% kemungkinan dia akan meninggal. Begitu tiba, mereka segera menyiapkan bantalan udara. Zhou tua, King Feng, kalian berdua naik ke atas untuk membantu, Lin Yi dan Cunyu tetap di sini untuk berjaga. Mengerti. Kerumunan orang berkumpul di bawah pelompat, semuanya tampak khawatir. Saudaraku, tenanglah, kamu masih muda, tidak perlu melakukan ini, teriak Su Cunyu dari bawah. Saya berusia 38 tahun, kami baru saja memiliki anak kedua, dan saya dipecat. Saya sudah mengirim lusinan resume dan hanya mendapat penolakan. Saya sudah selesai. Mendengar ini, Su Cunyu tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tidak kaya, dia hidup dengan nyaman dan tidak tahu bagaimana menghibur seseorang dalam situasi ini. Yang ini sulit. Pembicaranya adalah seorang polisi yang berdiri di dekatnya, tampaknya ada di sana untuk bernegosiasi. Tidak adakah cara lain, tanya Su Cunyu. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik, kata petugas negosiasi. Orang-orang seperti ini telah melewati banyak badai. Begitu mereka patah semangat, mereka menjadi lebih teguh, jadi kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Untuk masalah seperti ini, kamu harus menyelesaikan akar permasalahannya, kata Lin Yi. Saya pikir selama dia menyalakan kembali harapan dalam hidup, itu tidak akan terlalu sulit, kata Su Cunyu. Saudaraku, aku tahu masa-masa sulit,
tapi tak perlu memikirkan akhir hayat karena pekerjaan. Kau datang saja, dan aku akan membantumu menemukannya. Jangan coba membujukku, aku belajar komputer, tapi aku sudah terlalu tua sekarang, tidak ada yang menginginkan orang sepertiku. Pria parubaya itu berkata dengan pasrah. Kalau kamu mau aku kerja kasar, gaji 4-5 ribu saja tidak cukup untuk cicilan KPR. Aku tidak sanggup hidup seperti ini lagi. Saya tidak pernah bilang kerja manual, bagaimana dengan Lingyun Group? Seharusnya itu memenuhi kebutuhan Anda, kan? Mendengar ini, banyak orang di sekitar memandang Lin Yi dengan heran. Jangan bercanda, ini bukan lelucon. Kalau dia pikir kamu bohong, dia bisa langsung marah. Siapa bilang aku bohong? Ini cuma pekerjaan, bukan masalah besar buatku. Saat mereka berbicara, pria parubaya di lantai 5 berkata, jangan bohong. Perusahaan besar seperti Lingyun Group tidak akan mau mempekerjakan orang sepertiku. Tidak ada yang mustahil. Berikan aku informasi kontakmu. Pria parubaya itu ragu sejenak, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Jika kamu masih menginginkan pekerjaan, berikan aku informasi kontakmu, aku janji aku tidak berbohong. Ini resume saya, Anda bisa melihatnya. Pria parubaya itu melemparkan tasnya, dan Su Chunyu segera mengambilnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Melihat resume pria itu, Lin Yi berpikir itu tidak buruk. Lulus dari sekolah bergengsi, pengalaman kerja yang kaya, hanya sedikit lebih tua tanpa mencapai manajemen dan kemudian dipecat tanpa basa-basi. Dengan mengingat hal ini, Lin Yi mengambil foto dan mengirimkannya ke Qi Xianzhao melalui catatan suara. Hubungi orang ini sekarang juga, carikan dia pekerjaan. Bab 2964. Yang disebut hukuman. Mendengar kata-kata Lin Yi, semua orang yang hadir sedikit tidak percaya. Sebagai perusahaan terkenal di Zonghai, siapapun yang memiliki wawasan pasti tahu tentang Lingyun Group. Namun masalahnya, Lingyun Group terlalu besar dan terkenal. Siapapun yang dapat memiliki hubungan dengan perusahaan ini memiliki status sosial tertentu. Terlebih lagi, mengatur pekerjaan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Setidaknya, itu bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran, jika tidak, dia tidak perlu menjadi petugas pemadam kebakaran. Lin Yi, apa kamu benar-benar kenal orang-orang di Lingyun Group? Apa kamu yakin bisa menangani ini? Itu bukan masalah besar, apa yang sulit untuk ditangani. Dengan balasan, Lin Yi menatap pria parubaya yang duduk di lantai 5 dan berkata, semuanya sudah diatur untukmu. Turun saja sekarang. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tampaknya memahami sesuatu. Dia menggunakan strategi untuk mengelabui pria parubaya di lantai atas agar turun. Asal dia datang, urusannya bukan masalah pekerjaannya sudah diatur atau belum. Pria parubaya itu terkekeh, wajahnya muram, aku tahu kalian semua melakukan ini demi kebaikanku, tapi saat ini, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Bukankah kamu hanya menginginkan pekerjaan dan cukup puas dengan Lingyun Group? Semuanya sudah diatur untukmu, kenapa harus pesimis? Tahukah kau status apa yang dimiliki Lingyun Group di lingkaran ini? Bahkan dokter universitas ternama pun sulit masuk, jadi apa peluangku? Tanya pria parubaya itu pesimis. Sekalipun kau benar-benar kenal seseorang di Lingyun Group, bagaimana mungkin mereka bisa memberiku pekerjaan hanya karena kau bilang begitu? Maksud pria parubaya itu sudah jelas. Kalau memang kamu mampu, kenapa masih jadi pemadam kebakaran? Meskipun dia tidak bermaksud meremehkan Lin Yi, dia tidak mempercayainya. Dan Anda tidak bisa menyalahkannya, karena semua orang yang hadir berpikiran sama. Lin Yi kehilangan kata-kata tetapi juga memahami sudut pandang pria parubaya itu. Kalau kamu tidak percaya, tunggu saja di sana sebentar, kamu akan segera dihubungi. Lelaki setengah baya itu tertawa getir, tatapan matanya kosong melompong. Dering dering dering. Saat itu, telepon mulai berdering, dan semua orang menyadari bahwa itu adalah telepon pria parubaya itu. Apa katamu? HRD dari Lingyun Group. Pada saat ini, Ding Fei yang berada di atap, dengan cepat bergerak turun dan menendang pria parubaya itu ke jendela. Melihat pemandangan ini, semua orang bernapas lega. Kakak Lin, kamu masih pintar sekali, menghalangi dia seperti itu. Tidak masalah. Karena jaraknya yang jauh, orang-orang yang berdiri di bawah tidak tahu bahwa pria parubaya itu menerima telepon dari Lingyun Group. Mereka hanya mengira Lin Yi menggunakan metode ini untuk membuat pria parubaya itu lengah, memberi Ding Fei kesempatan untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Ding Fei keluar bersama orang-orang dari gedung itu. Namun pria setengah baya itu sangat bersemangat. Lingyun Group benar-benar menelepon saya. Mereka meminta saya datang untuk wawancara. Mendengar ini, orang-orang yang berdiri di bawah tertegun sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk menatap Lin Yi. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar mengaturnya? Tentu saja, bagaimana aku bisa berbohong? Setelah berbicara,
Lin Yi menatap pria parubaya itu, bekerjalah dengan giat mulai sekarang, jangan lakukan hal konyol seperti itu lagi. Ya, saya pasti tidak akan melakukan itu di masa mendatang. Berhasil menjatuhkan orang itu, Lin Yi menyelesaikan tugasnya dan kembali ke brigade. Dering. Pukul 10 malam lewat, setelah pelatihan berakhir, Lin Yi menerima telepon dari Ning Che. Keputusan mengenai hukumanmu telah dibuat. Hukuman apa? Tanya Lin Yi bingung. Kalian telah mengalahkan Departemen ke-9 di pulau itu, jadi pengadilan arbitrase telah mengeluarkan putusan. Kalau kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Ning Che di ujung sana tidak dapat menahan tawa. Selama 3 bulan ke depan, Grup 1 Brigade Garda Pusat dilarang memasuki Pulau Tilia. Bukankah itu hukuman yang menarik? Haha. Lin Yi juga terkekeh, mereka benar-benar tahu betul tentang masalah Brigade Pengawal Pusat. Ada 4 kelompok di Brigade Pengawal Pusat, setiap kelompok bergiliran mengunjungi pulau itu setiap 3 bulan. Sekarang kelompok 1 baru saja kembali, kunjungan berikutnya adalah 3 bulan kemudian, jadi keputusan hukuman ini hanya formalitas, tidak berdampak nyata pada kelompok 1. Lagi pula, mereka diam-diam mengandalkan Brigade Garda Pusat. Tanpa dukungan kita, kendali mereka akan melemah secara signifikan, dan jika mereka berani memprovokasi, Bos Liu pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Karena semuanya sudah beres, dia mungkin akan segera kembali. Kudengar masih ada beberapa hal lain yang harus ditangani, jadi aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Mengerti. Setelah membicarakan masalah Brigade Garda Pusat, Ning Che menutup telepon. Lin Yi lalu mandi dan beristirahat. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi dan Su Chunyu dipanggil ke samping. Anda ingat apa yang saya sebutkan sebelumnya tentang kuliah keselamatan kebakaran, kan? Sudah diputuskan. Sudah diputuskan beberapa waktu lalu, tetapi karena kamu tidak ada di sini, jadinya ditunda, kata Ding Fei. Sekarang kamu sudah kembali, semuanya sudah dijadwalkan. Kapan itu? Besok sore, di Universitas Politeknik Zonghai. Nanti saya kasih kontaknya, dan kamu bisa cari tahu detailnya, saya tidak akan terlibat. Kemudian, Ding Fei menemukan beberapa materi untuk Lin Yi dan Su Chunyu. Mereka melihatnya sebentar, lalu berpisah. Lin Yi tidak pulang tetapi pergi ke rumah sakit, menemani Li Chuan hingga akhir shiftnya, dan kemudian mereka menonton film bersama sebelum kembali. Menjelang siang hari berikutnya, Lin Yi menjemput Su Chunyu terlebih dahulu, dan kemudian mereka pergi ke Universitas Politeknik. Kakak Lin, kamu gugup ya? Dalam perjalanan, Lin Yi bertanya dengan suara rendah. Apa yang perlu dikhawatirkan dalam kuliah keselamatan kebakaran? Karena pernah menjadi guru sebelumnya, Lin Yi terbiasa dengan hal semacam ini. Merasa gugup sama sekali bukan suatu hal yang penting. Dering. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering, nomornya tidak dikenal. Tetapi dia tahu betul nomor itu dari seorang dosen komite perguruan tinggi bernama Sulan, yang dihubunginya melalui telepon sehari sebelumnya. Guru Su, kata Lin Yi setelah menjawab. Halo, di mana kamu sekarang? Hampir sampai, 5 menit. Baiklah, aku akan menunggumu di gerbang. Kau akan melihatku saat kau tiba. Setelah komunikasi singkat, Lin Yi menutup telepon. Di gerbang universitas, 2 guru wanita muda berdiri. Yang seorang mengenakan gaun panjang dengan corak warna biru dan putih, berkacamata, dan berwajah cukup tampan. Dia adalah Sulan, orang yang baru saja berbicara dengan Lin Yi di telepon. Orang yang berdiri di sampingnya adalah seorang rekannya bernama Zhang Wen. Mereka akan sampai di sini dalam 5 menit. Aku nggak tahan, agak deg-degan. Aku cuma lihat dia di video pendek sebelumnya, tapi nggak ngangka bisa lihat langsung hari ini. Seru banget. Bab 2965. Adegan canggung dalam skala besar. Tenanglah, atau aku juga akan kehilangan ketenanganku. Masalahnya, dia sangat tampan, jadi mustahil untuk tetap tenang, kata Zhang Wen. Aku tidak bisa menahannya, jantungku berdebar kencang. Sulan berkata sambil terkekeh. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu tampan di dunia ini? Bisakah kalian berdua bersikap lebih normal? Kalian kan mewakili sekolah sekarang. Tepat saat mereka berdua tengah bergosip, sebuah suara terdengar dari dekat. Itu adalah seorang guru laki-laki yang memakai kacamata. Namanya Wang Pengcheng, dan dia juga seorang guru dari Komite Liga Pemuda. Guru Wang, apa yang membawamu ke sini? Direktur Zhou bilang mereka mungkin membawa peralatan pemadam kebakaran, jadi saya datang untuk melihat apakah saya bisa membantu, kata Wang Pengcheng. Zhang Wen melirik Wang Pengcheng, yang beratnya kurang dari 130 pon, tampak lebih kurus darinya. Jika ada sesuatu yang bisa digerakkan, mungkin dia tidak akan banyak membantu. Namun dia hanya memikirkannya dalam hati dan tidak mengatakannya keras-keras. Pada saat ini, mobil Lin Yi dan Su Chunyu berhenti di gerbang sekolah.
Ketika Lin Yi keluar dari mobil, Sulan dan Zhang Wen membeku. Sebelumnya, mereka telah melihat Lin Yi dalam video pendek dan tahu penampilannya menakjubkan. Namun mereka tidak menyangka orang yang sebenarnya lebih tampan daripada di video. Hal ini membuat keduanya makin sulit menjaga ketenangan. Melihat reaksi mereka, Wang Pengcheng mendengus jijik. Sekelompok hewan yang terobsesi pada wajah tanpa substansi. Guru Lin, Guru Su, halo. Sulan dan Zhang Wen secara proaktif menyapa keduanya. Saya Sulan, orang yang berbicara dengan Anda di telepon sebelumnya. Lin Yi mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, dan Su Chunyu melakukan hal yang sama. Setelah berjabat tangan, jantung kedua wanita itu berdebar tak terkendali, hampir siap melompat keluar dari tenggorokan mereka. Tidak perlu memanggil kami guru, panggil saja aku Lin Yi. Kamu di sini untuk kuliah hari ini, memanggilmu guru itu biasa, jangan terlalu rendah hati, kata Sulan sambil tersenyum. Ada barang di mobilmu. Butuh bantuan untuk memindahkannya. Tidak banyak barang, kami bisa mengurusnya sendiri. Setelah berbicara, Lin Yi dan Su Chunyu membawa kotak pengorganisasian. Kotaknya tidak besar, satu orang dapat dengan mudah mengelolanya. Guru Lin, Guru Su, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke sekolah kami untuk memberikan kuliah. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Sebenarnya, banyak kecelakaan kebakaran dapat dicegah jika orang-orang mengetahui pengetahuan keselamatan kebakaran yang relevan. Mempelajari hal ini bermanfaat bagi semua orang. Kamu benar. Sulan tidak tahu harus berkata apa, karena ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan seseorang setampan Lin Yi. Saat memasuki kampus, kehadiran Lin Yi menarik perhatian banyak siswi. Mereka berhenti dan melihat. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambarnya. Siapa dia? Dia tampan sekali, apa dia selebritas? Mungkin tidak, mungkin dia seorang selebriti internet. Seorang selebriti internet sepertinya tidak mungkin, bagaimana mungkin komite sekolah menerima seseorang seperti itu? Semua orang berspekulasi tentang identitas Lin Yi. Saya dengar ada seorang pemimpin yang datang untuk memeriksa sore ini, mungkinkah itu mereka? Tidak mungkin seorang pemimpin berusia begitu muda. Aku tahu. Kudengar ada kuliah keselamatan kebakaran sore ini, mungkinkah mereka petugas pemadam kebakaran? Setelah mendengar ini, banyak orang yang mengetahuinya. Sepertinya memang begitu, aku harus bolos kelas sore ini untuk menghadiri kuliahnya. Melihat perhatian di sekitar mereka, Su Chunyu mendecakkan bibirnya. Orang yang tampan benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tuhan terlalu tidak adil. Hei, kenapa ada banyak orang berkumpul di sana? Ada apa? Tanya Zhang Wen sambil berjinjit. Ayo kita pergi ke sana dan melihatnya, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kelompok itu mempercepat langkah dan melihat 5 atau 6 orang berjongkok di tepi lintasan karet, terus-menerus melihat ke bawah. Apa yang terjadi? Sulan berjalan mendekat dan bertanya. Guru Su, ponselku terjatuh ke saluran pembuangan dan tidak bisa diambil lagi, kata seorang gadis berambut panjang. Sulan melangkah maju beberapa langkah dan melihat ke dalam saluran pembuangan, sambil berkata. Tidak bisakah penutup lubang gat dibuka? Baru saja mencoba, tapi tidak bisa menggerakkannya. Gadis-gadis tidak punya banyak kekuatan, biarkan aku saja, kata Wang Pengcheng. Terima kasih, Guru Wang. Wang Pengcheng berjalan ke penutup lubang gat, penutup itu berbentuk persegi panjang dengan balok di tengahnya, membuatnya cukup nyaman untuk ditangani. Wang Pengcheng meraih salah satu jeruji besi dan menariknya ke atas dengan kuat. Awalnya dia pikir dia bisa mengangkatnya dengan mudah, tetapi benda itu tidak bergerak sedikit pun. Hal ini membuat situasi menjadi agak canggung. Tidak mau menyerah, Wang Pengcheng mengerahkan kedua tangannya dan seluruh tenaganya, tetapi penutup itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Membuat suasana menjadi semakin canggung. Guru Lin, Anda profesional, bisakah Anda memikirkan cara lain, kata Sulan. Ini hanya sebuah ponsel, tapi harganya tetap mahal. Jika metode konvensional tidak berhasil, kita mungkin harus menggunakan kekerasan. Su Chunyu berkata, menggunakan mesin pemotong untuk membuka saluran pembuangan, maka ponsel dapat diambil. Meskipun tidak mencolok, itu milik umum. Kita harus melestarikannya sebisa mungkin, kata Lin Yi. Biar aku coba dulu. Bagaimana rencanamu untuk mencoba? Wang Pengcheng bertanya dengan canggung. Lihat apakah aku bisa mengangkatnya. Saya sudah mencobanya, penutup lubang gat itu di semen dan tidak bisa diangkat, kata Wang Pengcheng. Mungkin kamu tidak menggunakan metode yang tepat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya coba dulu, kalau tidak berhasil, kita pakai mesin pemotong. Wang Pengcheng tertawa dingin, senyum menghina tampak di sudut mulutnya. Apakah dia benar-benar berpikir menjadi petugas pemadam kebakaran membuatnya sangat kuat? Kita lihat saja nanti bagaimana penampilanmu. Lin Yi mendekati saluran pembuangan, berjongkok, dan meraih balok. Kemudian, dengan mudah mengangkatnya, penutupnya pun mudah ditarik.
Wang Pengcheng tercengang, tak dapat berkata apa-apa untuk waktu lama. Guru Lin, Anda hebat, Anda mengangkatnya dengan satu tarikan. Tidak apa-apa. Lin Yi menjawab dengan santai, sangat rendah hati. Setelah itu, gadis itu mengangkat teleponnya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lin Yi. Hanya Wang Pengcheng yang berdiri canggung di tempatnya, berharap ia bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Semuanya sudah beres, kalian boleh bubar, lain kali hati-hati dan jangan lengah, saran Wang Pengcheng. Mengerti, Guru Su. Guru Lin, terima kasih banyak. Ayo kita ke Komite Liga Pemuda dan bereskan semuanya, lalu kita bisa mulai kuliahnya. Lin Yi mengangguk dan mengikuti Sulan ke Komite Liga Pemuda. Sialan, pamer banget, kata Wang Pengcheng dengan wajah cemberut. Bab 2966. Apa yang ada di pikiran? Di sampingnya, Zhang Wen meliriknya dan berbicara membelanya. Tidak apa-apa, dia tidak berpura-pura sama sekali. Apa maksudmu tidak berpura-pura? Wang Pengcheng berkata. Melepas penutup saluran pembuangan di depan umum hanya ingin mempermalukan saya. Tapi bagaimanapun Anda melihatnya, apa yang dia lakukan bukanlah hal yang salah, dan bagaimanapun juga itu adalah pekerjaan utamanya. Awalnya, Zhang Wen menganggap Wang Pengcheng cukup baik. Namun sekarang, setelah melihat hal itu, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia agak picik dan berkata dengan setengah hati. Guru Wang, sepertinya Anda perlu lebih banyak berlatih kekuatan. Lain kali Anda menghadapi hal seperti ini, Anda pasti bisa mengatasinya. Untuk apa berlatih? Aku mencari nafkah dengan otakku, dia mencari nafkah dengan kekuatan fisik, memiliki perbedaan itu wajar. Wang Pengcheng berkata dengan acuh tak acuh. Kalau soal akademis, aku bisa meninggalkannya jauh di belakang. Zhang Wen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. Tak lama kemudian, rombongan tiba di kantor Komite Liga Pemuda Universitas. Pada saat ini, ada 3 guru di kantor. Ketika Lin Yi dan Su Chunyu masuk, ketiganya berdiri untuk menyambut mereka. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah seorang wanita berambut panjang mengenakan seragam biru tua dengan rambut bergelombang besar. Setiap gerakan yang dilakukannya menunjukkan pesona Yanqi. Guru Lin, Guru Su, ini direktur kami, Zhou Ying, dan keduanya adalah Nona Song dan Guru Ma. Halo semuanya. Setelah perkenalan, semua orang menjadi agak akrab, dan Zhou Ying berkata, Wen, pergi dan tuangkan air untuk kedua guru itu. Baiklah, baiklah. Zhou Ying sangat bermartabat dan sopan, serta menjunjung tinggi etiket. Setelah memberikan instruksi khusus, Zhou Ying melanjutkan mengurusi urusannya sendiri. Tampaknya dia punya banyak hal yang harus dilakukan, sementara Wang Pengcheng berdiri dengan patuh di sisinya, menatap komputer dan mempelajari isinya bersama-sama. Guru Lin, Guru Su, tema kita sore ini adalah pencegahan dan penyelamatan darurat kebakaran. Apakah ada hal lain yang perlu kalian koordinasikan? Tanya Sulan. Sertakan juga peralatan ilegal, hal ini masih umum di sekolah. Kami pernah menyita beberapa sebelumnya, dan bisa membawanya keluar untuk demonstrasi. Saya harap staf kafetaria juga dapat mendengarkan, karena mereka setiap hari berhadapan dengan api terbuka, dan aspek ini penting bagi mereka. Baiklah. Sulan menjawab. Saya akan memberitahu mereka sekarang, meminta seseorang menghadiri kuliah. Setelah berkomunikasi sebentar tentang prosesnya, tugas yang tersisa adalah menunggu hingga pukul 1.30 siang untuk dimulainya secara formal. Saudara Lin, apakah kamu sudah lulus kuliah? Su Chunyu bertanya dengan rasa ingin tahu di saat senggang. Tentu saja, lulus sarjana dengan benar. Kalau begitu, pendidikanmu mengesankan, aku hanya punya ijazah SMA dan tidak tahu seperti apa kehidupan universitas. Kehidupan universitas itu keren banget, aku main-main selama 4 tahun, dan akhirnya berhasil menyelesaikan ujian untuk lulus. Tapi masalahnya, karena kamu sudah punya gelar, kenapa harus jadi petugas pemadam kebakaran? Bukankah lebih baik mencari pekerjaan yang lebih santai? Lihat tingkat pemahamanmu, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menemukan pekerjaan? Aku hanya ingin melayani masyarakat. Mendengar kata-kata Lin Yi, Sulan dan Zhang Wen di sampingnya tertawa. Bahkan Zhou Ying yang sudah dewasa pun sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jika kamu mengerjakan tugas kuliah dengan susah payah setelah lulus, mencari pekerjaan yang bagus mungkin akan sulit, jadi menjadi petugas pemadam kebakaran mungkin lebih baik. Perkataan Wang Pengcheng memecah suasana di ruangan itu, dan Lin Yi mendengar makna tersiratnya. Tetapi karena mereka berada di kantor sekolah, dia memilih mengabaikannya. Lihatlah Direktur Zhou, yang berusaha meningkatkan dirinya bahkan di tengah pekerjaannya, dia akan segera lulus dengan gelar dokter, sebuah contoh yang bisa kita jadikan panutan. Makalahnya belum selesai, kelulusan masih jadi pertanyaan, jadi jangan puji aku. Zhou Ying merendah, secara tidak langsung membantah Wang Pengcheng. Saya ahli dalam hal ini, saya bisa membantu. Sambil tersenyum puas, Wang Pengcheng melirik Lin Yi dengan penuh kemenangan.
Ini bukan masa lalu lagi, hanya memiliki kekuatan fisik saja tidak cukup. Untuk berhasil, Anda membutuhkan apa yang ada di otak Anda. Zhou Ying sedikit mengernyit, merasakan sedikit ketegangan. Wang kecil, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Mengerti. Wang Pengcheng menjawab sambil menyeringai. Lin Yi menunjuk ke komputer Zhou Ying, tersenyum saat dia berbicara. Kalau begitu, andalkan saja apa yang ada di otakmu untuk menyelesaikan makalah matnya. Tapi perlu kuingatkan, persiapan dan pengukuran kinerja transistor efek medan nanotube karbon membutuhkan banyak data eksperimen untuk pembuktian, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kesalahan. Kesesuaian peralatan sekolahmu dengan standar juga menjadi pertimbangan, jadi semoga berhasil. Perkataan Lin Yi membuat semua orang di kantor tercengang. Mampu mengatakan hal-hal seperti itu, dia pasti tidak hanya menggertak, dia pasti memiliki pengetahuan nyata. Guru Lin, apakah kamu juga mengerti hal-hal ini? Mengerti sedikit, tapi tidak banyak. Lin Yi menunjuk ke makalah MD Zhou Ying yang sedang berlangsung dan berkomentar. Saya baru saja membaca sekilas beberapa halaman dan menemukan 3 kesalahan, mungkin akan sulit untuk lulus. 3 kesalahan. Zhou Ying agak panik, karena meskipun makalah itu ditulis dalam jangka waktu lama dan kualitasnya tidak tinggi, dia yakin tidak ada kesalahan. Tanpa diduga, dia melihat 3 kesalahan dengan pandangan sekilas, yang mengejutkannya dan sulit diterima. Bolehkah saya bertanya di mana letak ketiga kesalahan itu? Itu bukan sesuatu yang bisa saya bahas, karena saya hanya seorang buruh, lebih baik tanyakan saja pada rekan kerja Anda. Semua mata tertuju pada Wang Pengcheng. Yang terakhir bahkan lebih malu, karena dia juga telah meninjau makalah Zhou Ying tanpa menyadari adanya kesalahan. Direktur Zhou, dia hanya petugas pemadam kebakaran, bagaimana mungkin dia mengerti hal-hal seperti ini? Dia pasti mengarang cerita, bantah Wang Pengcheng. Bagaimanapun, itu bukan makalah saya, jadi apakah dia mengarangnya, kalian semua harus menilainya sendiri. Setelah selesai berbicara, Lin Yi melihat arlojinya, Guru Su, waktunya hampir habis, ayo kita keluar dan bersiap. Sulan ragu sejenak, lalu dengan cepat menjawab. Baiklah, ayo kita ke sana sekarang. Lin Yi dan Su Cunyu bangkit satu demi satu dan berjalan keluar. Sebelum pergi, Sulan melirik Zhou Ying. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu. Direktur Zhou, Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan sekecil ini, kata Wang Pengcheng acuh tak acuh. Pimpinan dinas pendidikan akan datang sore harinya, saya harus menemani mereka. Oh, aku mengerti. Kelompok itu berjalan keluar satu demi satu, dan tatapan Zhou Ying tidak meninggalkan Lin Yi. Dalam hatinya, muncul rasa ingin tahu yang kuat terhadap Lin Yi. Dalam pemahamannya, topik-topik profesional seperti itu tidak seharusnya dibicarakan sembarangan, bahkan saat sedang pamer. Terlebih lagi, dia sangat percaya diri, tidak seperti orang yang berbicara santai. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang petugas pemadam kebakaran membahas topik profesional seperti itu? Kalau memang dia punya kemampuan seperti itu, dia nggak perlu jadi pemadam kebakaran, kan? Bab 2967. Dia benar-benar pergi mencari petugas pemadam kebakaran itu. Ceramah tentang keselamatan diadakan di sisi taman bermain. Karena hari itu hari Jumat, banyak mahasiswa yang tidak ada kelas di sore hari, jadi mereka ditarik masuk untuk mendengarkan ceramah tentang pemadam kebakaran. Awalnya, Sulan agak khawatir tidak menarik cukup banyak orang, dan dampak acaranya tidak akan baik. Namun setibanya di sana, dia mendapati seluruh taman bermain dipenuhi orang. Perasaannya mirip dengan kepala sekolah yang sedang mengadakan rapat umum. Mengapa ada begitu banyak orang, kata Zhou Ying dengan heran. Aku juga bingung, jawab Sulan. Saya memberitahu 3 hingga 5 siswa dari setiap kelas, tetapi jika dilihat sekarang, jumlahnya jauh lebih banyak. Aku mengerti, kata Zhang Wen. Lihatlah orang-orang yang hadir, lebih dari 70% adalah perempuan. Kemungkinan besar ini terkait dengan kehadiran Guru Lin, dan mereka semua datang. Zhou Ying terkekeh, tidak ada yang bisa kau lakukan terhadap orang-orang ini. Bisa dimengerti. Zaman sekarang, siapa yang tidak peduli dengan penampilan, canda Zhang Wen. Hari ini banyak orang. Jaga kedisiplinan, jangan sampai ada insiden. Aku harus pergi. Setelah memberikan beberapa instruksi, Zhou Ying pergi. Dengan statusnya, dia tentu diharuskan untuk mendampingi para pemimpin terkait saat mereka tiba. Wang Pengcheng, yang cukup penjilat, mengikutinya. Namun Zhou Ying masih melirik Lin Yi beberapa kali. Direktur Zhou, apakah Anda masih memikirkan makalah itu? Tanya Wang Pengcheng. Zhou Ying tidak menyembunyikannya, mengangguk. Seorang petugas pemadam kebakaran yang memahami hal-hal seperti itu sungguh aneh. Tidak ada yang aneh tentang hal itu, kata Wang Pengcheng. Dengan perkembangan internet yang pesat, banyak ilmuwan amatir yang membanggakan diri di dunia maya. Sebelumnya, ada yang mengklaim telah menemukan mesin gerak abadi, sungguh menggelikan.
Apa itu ilmuwan amatir? Karena pekerjaan dan kebiasaan pribadi, Zhou Ying tidak menghabiskan banyak waktu online. Dia tidak menyadari banyak meme internet dan istilah-istilah khusus. Mereka pada dasarnya ilmuwan yang memproklamirkan diri, yang setelah memahami beberapa jargon teknis, mulai membual tanpa filter. Kurasa dia salah satunya, tidak perlu diperhatikan. Wang Pengcheng berkata, alasan paling sederhananya adalah, jika dia benar-benar punya keterampilan, dia tidak akan menjadi petugas pemadam kebakaran. Saat memikirkan kata-kata Wang Pengcheng, Zhou Ying menemukan beberapa kebenaran di dalamnya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih lanjut, menyesuaikan pakaiannya, dan bersiap untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu, saat Lin Yi muncul di hadapan orang banyak, teriakan meletus dari para siswi. Itu benar-benar dia, aku sering melihatnya online. Dia terlihat lebih tampan dengan pakaian pemadam kebakaran, tak kuasa menahannya. Kalau aku punya pacar yang tampan, aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka setiap hari. Hei, pacarmu masih di sampingmu. Di tengah obrolan, Sulan mengambil mikrofon dan mendekati panggung. Semuanya, harap tenang. Di bawah kendali dan penyesuaian Sulan, kerumunan berangsur-angsur menjadi tenang. Hari ini, kami mengundang 2 petugas pemadam kebakaran dari Brigade Jalan Ningan untuk memberikan kuliah tentang pengetahuan pemadam kebakaran. Mohon sambut mereka dengan hangat. Tepuk tangan meriah sesuai yang dibayangkan, dengan Lin Yi dan Su Chunyu melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Bagian pertama mencakup peralatan listrik yang tidak sesuai standar. Su Chunyu mula-mula menunjukkan operasi yang salah, lalu menjelaskan solusinya. Selanjutnya, Lin Yi mengeluarkan berbagai jenis alat pemadam kebakaran dan menjelaskan cara menggunakannya. Ada yang mau ikut dan mencoba, tanya Sulan. Guru, bisakah kita melakukan simulasi situasi penyelamatan kebakaran? Simulasi penyelamatan kebakaran. Ya, seperti saat saya kehilangan kesadaran, lalu dia melakukan gendongan putri untuk membawa saya keluar. Su Chunyu melirik ke arah siswi yang sedang berbicara, lalu ke arah Lin Yi. Kakak Lin, beratnya lebih dari 200 pon, apa kamu bisa mengatasinya? Saya akan kesulitan hanya dengan mendukungnya. Sulan juga tahu bahwa dengan berat badan segitu, meminta Lin Yi melakukan gendongan ala putri memang agak berlebihan. Jangan main-main, ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Selanjutnya, Sulan mengundang beberapa siswa untuk maju dan memperagakan penggunaan alat pemadam kebakaran dan mengalaminya secara langsung. Bagian terakhir difokuskan terutama pada kafetaria siswa. Karena ini adalah salah satu tempat langka yang terpapar langsung dengan api terbuka. Lin Yi mengambil tabung gas, membuka katupnya, dan dengan santai menyalakannya dengan korek api. Kobaran api yang menyembur mengejutkan para siswa yang hadir. Pertama-tama, dalam situasi seperti ini, semua orang tidak boleh panik. Segera tutup katup dan dinginkan tabung, jangan pernah melarikan diri atau menggunakan alat pemadam api ringan. Lin Yi berbicara dengan cermat, setelah mengalami 2 kebakaran, pandangannya berubah drastis. Manusia sangat rapuh terhadap banyak bencana. Oleh karena itu, kuliah tersebut tidak dapat dibiarkan lalai. Karena penampilan Lin Yi, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan beberapa mahasiswa laki-laki ikut maju untuk mengoperasi, menciptakan interaksi yang hebat di lokasi. Sementara itu, beberapa pemimpin sektor pendidikan, ditemani pejabat sekolah, menuju ke taman bermain, berbicara dan tertawa. Hei, apa yang terjadi di taman bermain itu? Kelihatannya ramai. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berkacamata, mengenakan celana panjang dan sepatu hitam, serta kemeja putih, memancarkan kesan yang sangat ilmiah. Nama pria itu adalah Zhang Qiweng, wakil kepala sektor pendidikan dan pemimpin tertinggi dalam inspeksi ini. Kebetulan hari ini sekolah sedang menyelenggarakan kuliah pengetahuan pemadam kebakaran, Zhou Ying memperkenalkan sambil tersenyum. Lihatlah situsnya, cukup ramai. Ayo kita ke sana dan memeriksanya. Inspeksi yang disebut-sebut itu awalnya berlangsung santai, tanpa agenda khusus. Kini setelah Zhang Qiweng bersuara, yang lain pun tak akan menentang. Tak lama kemudian, beberapa pemimpin tiba di taman bermain. Setelah melihat orang-orang ini, Sulan segera menghentikan ceramahnya. Pemimpin, bisakah Anda menyampaikan beberapa patah kata kepada para siswa kita? Zhang Qiweng awalnya acuh tak acuh saat berbicara beberapa patah kata, tetapi tiba-tiba menyadari seseorang di panggung yang tampak familiar. Tak lama kemudian, dia menyadari mereka juga tengah memperhatikannya. Gerakan ini membuatnya mengenali Lin Yi. Terhibur namun tak dapat berkata apa-apa, Zhang Qiweng ragu-ragu, tak yakin harus berkata apa. Dulunya menjadi guru mungkin bisa diterima, tetapi sekarang dia tiba-tiba menjadi petugas pemadam kebakaran. Benar-benar seseorang yang gelisah. Lupakan pidatonya, aku akan menonton dari bawah saja. Karena Zhang Qiweng tidak menunjukkan niat untuk pergi, para pemimpin sekolah lainnya tidak keberatan dan tetap bersamanya. Akan tetapi, yang membuat semua orang bingung adalah mengapa
setelah ceramah sederhana tentang pemadam kebakaran, mereka masih belum bisa move on. Tidak seorang pun berani menanyakan pertanyaan seperti itu secara terbuka. Tak lama kemudian, kuliah pemadam kebakaran pun berakhir. Lin Yi siap untuk pulang. Ketua, kuliahnya sudah selesai. Kita periksa di tempat lain saja, ya, tanya ketua sekolah. Jangan terburu-buru, tetaplah di sini dan tunggu sebentar, kata Zhang Qiweng, berlari ke arah Lin Yi, dan berkata. Lin Yi, tunggu sebentar. Mendengar hal ini, semua pimpinan sekolah yang hadir tercengang. Dia benar-benar mendekati petugas pemadam kebakaran itu. Bab 2968. Dikepung. Mendengar seseorang memanggilnya, Lin Yi berbalik dan melihatnya. Dia merasa orang itu agak familiar, tetapi tidak dapat mengingat siapa dia. Dilihat dari perusahaan di sampingnya, ia tampaknya berasal dari sektor pendidikan. Kamu benar-benar menjadi petugas pemadam kebakaran, sungguh tidak terduga, kata Zhang Qiweng sambil tersenyum, mendekati Lin Yi. Hanya menghabiskan waktu, tidak banyak yang harus dilakukan. Meski dia lupa siapa orangnya, hal itu tidak menghentikan Lin Yi untuk mengobrol. Kau sungguh hebat, meninggalkan bisnis Lingyun Group yang besar untuk menjalani hidup di sini. Kalau kita bandingkan, aku tidak berpikiran luas sepertimu. Kau menyanjungku, ketua. Aku hanya orang yang santai dan tidak punya rencana besar. Meskipun dia tidak tahu siapa orang lainnya, memanggilnya sebagai pemimpin pasti aman. Zhang Qiweng tertawa, baiklah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku tidak ada urusan mendesak, jadi aku pergi dulu. Hati-hati, pemimpin. Kita harus makan bersama kapan-kapan. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Qiweng pergi, sementara Lin Yi tetap tenang dan tidak terpengaruh. Sementara itu, mengamati percakapan riang antara keduanya, pimpinan sekolah pun bingung dan bahkan sedikit kehilangan arah. Xiao Zhou, bukankah kuliah pemadam kebakaran ini diselenggarakan oleh departemenmu? Tahukah kamu siapa pemadam kebakaran itu? Tanya kepala sekolah. Ini. Zhou Ying ragu sejenak, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Kami juga tidak tahu banyak, hanya saja dia seorang petugas pemadam kebakaran. Itu cukup aneh. Zhou Ying sedikit mengernyit. Sebelumnya ragu, berdasarkan apa yang baru saja terjadi, ia kini hampir yakin. Petugas pemadam kebakaran bernama Lin Yi tentu saja bukan orang biasa. Kalau tidak, seseorang dengan jabatan seperti Zhang Qiweng tidak akan bersusah payah menyambutnya. Lebih jauh lagi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya sebelumnya tentang dokumen-dokumen itu kemungkinan besar bukan tanpa dasar. Dia mungkin saudara atau semacamnya, kata Wang Pengcheng dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin, jawab Sulan. Jika dia seorang kerabat, tidak masuk akal jika yang lebih tua menyapanya terlebih dahulu. Saat semua orang bergumam, Zhang Qiweng kembali, dan kepala sekolah tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya. Pemimpin, apakah Anda kenal petugas pemadam kebakaran itu? Ya, aku mau, kata Zhang Qiweng sambil tersenyum lebar. Dia orang yang luar biasa. Mendengar hal itu, mereka yang hadir pun semakin bingung. Identitasnya adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan, tapi jelas tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Mengingat konfirmasi Zhang Qiweng, semua orang sekali lagi terkejut dan bingung. Kuliah pemadam kebakaran seharusnya sudah selesai. Kamu harus pergi mengantar mereka, dan jangan melanggar protokol, kata Zhang Qiweng. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Zhou Ying menanggapi, memimpin anggota Dewan Siswa ke Lin Yi dan Su Chunyu. Terima kasih, guru-guru. Sampai jumpa. Tidak perlu bersikap sopan. Karena mereka tidak membawa banyak barang, mereka segera berkemas dan pergi, sambil menyaksikan mobil mereka menghilang dari pandangan. Saudari Zhou, saya pikir dia mungkin benar-benar telah menunjukkan beberapa masalah, kata Sulan. Untuk seseorang yang diperlakukan seperti ini oleh Zhang Qiweng, dia jelas bukan orang biasa, dan dia memang mengatakannya. Saya mengerti. Setelah ceramah berakhir, Lin Yi membawa Su Chunyu kembali dan kemudian menuju ke tempat Wang Ying. Namun saat di jalan, pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi. Tugas selesai, sahabat biru serbaguna, hadiah 100.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 40%, hadiah uang tunai 500 juta. Misi tercapai begitu saja. Lin Yi sudah terbiasa dengan sistem misterius itu. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa informasi akun. Menyebalkan. Aku cuma mau jadi orang biasa, aku nggak mau uang lebih. Sambil mendesah, Lin Yi melaju ke tempat Wang Ying. Setelah mengetahui Lin Yi akan datang, dia meninggalkan kantor lebih awal. Setelah beberapa saat yang intim, mereka baru selesai setelah lewat pukul 8 malam. Sambil menunggangi angin sore, Lin Yi melaju pulang. Namun begitu dia masuk, teleponnya berdering, itu adalah panggilan dari Ning Che. Ada masalah di pihak bos Liu. Kita harus segera ke sana. Ekspresi wajah Lin Yi membeku saat dia melepas sepatunya.
Bukankah dia ada di pengadilan arbitrase? Apa yang mungkin terjadi? Ada markas lokal di sana untuk kita. Setelah urusan selesai, Bos Liu pergi ke markas, tetapi ketahuan, dan area sekitarnya ditutup. Upaya apapun untuk pergi akan mengakibatkan serangan. Mendengar ini, Lin Yi mengerutkan kening. Di mana orang-orang kedutaan setempat? Mereka dihentikan di luar dan tidak diizinkan masuk, kata Ning Che. Markasnya adalah restoran Cina. Kalaupun penduduk setempat mau membantu, tidak ada alasan yang sah. Begitu identitasnya terbongkar, situasinya akan semakin rumit. Kita bisa bicarakan ini nanti. Apa rencana resimen? Kami mengirim 2 tim. Kirimkan saya detail alamat spesifiknya. Kita bisa bicarakan sisanya langsung. Setelah menutup telepon, Jiqingyan mendekati Lin Yi. Masalah lainnya. Lin Yi tidak menyembunyikannya, mengangguk, aku harus pergi, aku akan kembali dalam beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah selesai, Lin Yi dengan lembut mencium kening Jiqingyan. Aku mau keluar. Lin Yi memakai kembali sepatunya dan pergi dengan kunci mobilnya, menuju bandara. Sementara itu, Lin Yi mengirim pesan kepada timnya, mengumpulkan mereka di kota Jing. Zhang Chaoyue, diterima. Luo Qi, diterima. Zhao Yunhu, diterima. Shao Jianfeng, diterima. Xiao Bing, Kakak Lin, aku di Zonghai sama teman. Tunggu aku ya, kita pergi bareng. Sui Qiang, bos, kita lagi latihan di dataran tinggi. Mungkin agak terlambat. Yu Xiying, aku juga di sini. Zhang Chaoyue, wah, saudara Qiang, hebat sekali. Zhao Yunhu, kalian semua licik dengan taktik kalian. Malu sekali. Shao Jianfeng, tidak untuk percintaan di kantor. Lin Yi sedang tidak ingin bercanda. Setelah jeda, ia berkata, Xiao Bing, temui aku di bandara. Sui Qiang, Xiying, tetap siaga. Setelah menerima perintah baru, ketiganya menanggapi sebagaimana mestinya. Dan tim pun mulai bertindak. Dalam perjalanan, Ning Che mengirimkan informasinya. Lokasinya berada di Redstone, tempat kantor Departemen ke-9 berada. Tak lama kemudian, Lin Yi tiba di bandara dan menaiki pesawat. Sekitar 20 menit kemudian, Xiao Bing bergegas menyusul. Mengenakan celana pendek yang hampir tidak menutupi pinggulnya dan tank top pendek, dia jelas datang ke Zonghai untuk pergi ke klub. Kakak Lin, ada apa sih, kok bisa seseru ini? Ada masalah dengan Bos Liu. Dia diblokir oleh penduduk setempat. Siapa yang berani mendekati Bos Liu? Pangkatnya jauh di atas ketua tim. Bab 2969. Tujuan sebenarnya. Kunci masalahnya ada di sini. Sifat segala sesuatunya berubah ketika kau berani melawan Bos Liu, kata Lin Yi. Meskipun tidak ada bahaya langsung terhadap nyawa, lebih baik segera tiba di sana sesegera mungkin. Bagaimana dengan saudara Qiang dan saudari Ying? Keduanya telah mencapai level C, dan mereka adalah kekuatan tempur utama selain dirimu. Lin Yi terdiam merenung. Setelah jeda yang lama, ia berkata, masalah ini agak rumit, tapi saya belum bisa benar-benar memahami pro dan kontranya. Mari kita anggap mereka sebagai kartu asuransi dan jangan libatkan mereka dalam tindakan kita. Oh, mengerti. Tak lama kemudian, pesawat pun lepas landas. Lin Yi tetap diam dan tidak berbicara. Saat mereka hendak mendarat, dia mengirim pesan dan menugaskan tugas lain, tanpa mengharuskan mereka bertindak bersama-sama. Setelah pesawat mendarat, sebagian dari kelompok 3 juga berkumpul di bandara. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 3 pagi, semua orang kecuali Sui Qiang dan Yu Xiying telah berkumpul dan menaiki jet pribadi Lin Yi. Terbang ke Bulage dulu. Melihat jalur penerbangan, Ning Che berkata dengan terkejut. Lebih dekat ke Dresden, sekitar 100 km jauhnya. Kita bisa berkendara ke sana. Situasinya belum jelas sekarang, jadi menyusup perlahan lebih aman. Lin Yi berkata, mari kita bicara dulu tentang situasi di lapangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Setelah mendengar temuan Departemen ke-9, Bos Liu pergi ke pangkalan setempat dengan maksud mengadakan rapat dan mengerahkan tugas, tetapi malah dibuntuti, kata Ning Che. Itu tidak mungkin, kata Lin Yi. Meskipun dia berlatih kultivasi abadi setiap hari di kantor, dia tetap memiliki keterampilan. Orang biasa tidak bisa menirunya. Jadi dugaan saya, pangkalan itu mungkin sudah diawasi sejak lama, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak, kata Ning Che. Begitulah kira-kira situasinya sekarang. Apakah mereka memiliki konflik? Pintu depan dan belakang ditutup, sehingga terjadi konflik kecil-kecilan, kata Ning Che. Pihak lain punya senjata, jadi Bos Liu dan rekan-rekannya di daerah tidak berani bertindak. Persiapannya memang bagus, gumam Lin Yi, lalu berkata. Apakah kami masih bisa menghubungi Bos Liu? Sinyalnya macet, jadi kontaknya hanya sesekali, tapi melihat situasi di darat, tidak terlalu parah. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menghubungi kita.
Dengan pengawasan Bos Liu, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar, kata Lin Yi. Jadi langkah selanjutnya adalah mencari tahu siapa dalangnya. Ning Che mengangkat bahu, saya tidak bisa memikirkan siapapun selain asosiasi Gong Yuan. Tapi masalahnya, ini kantor pusat Departemen ke-9. Sebagai organisasi publik, mereka tidak akan mengabaikannya kalau Bos Liu menelepon begitu saja. Perkataan Lin Yi, sampai batas tertentu, berfungsi sebagai panggilan untuk bangun bagi Ning Che. Maksudmu orang-orang dari Departemen ke-9 tahu tentang ini tapi memilih untuk tidak membantu? Tidak, keadaannya bisa saja lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Setelah jeda, Lin Yi berkata, Anda bisa bayangkan ini adalah konspirasi yang diatur sejak awal. Tepat sekali, kata Lin Yi. Jika aku ingat dengan benar, Departemen ke-9 awalnya berencana agar seluruh tim kita pergi ke sana, kan? Memang, tapi resimen tidak setuju, jadi Bos Liu yang pergi, kata Ning Che. Namun jika hal seperti ini terjadi pada level Bos Liu, sifat permasalahannya akan berubah. Semua orang mendengarkan dengan saksama, memahami apa yang dimaksud Ning Che. Dalam hal kemampuan pribadi, Lin Yi lebih kuat dari Liu Hong. Namun pangkat Liu Hong jauh di atas Lin Yi. Jika Lin Yi meninggal, pembalasan paling kejam mungkin datang dari ayahnya. Tetapi jika Liu Hong meninggal, itu akan menjadi penghinaan langsung. Mesin perang raksasa ini mungkin mulai beroperasi, mengguncang seluruh dunia. Saya juga memikirkan hal ini, tapi ada masalah yang kita abaikan. Ning Che tidak mengatakan apa-apa, menunggu Lin Yi melanjutkan. Coba pikirkan. Kita sudah sering berselisih dengan asosiasi Gong Yuan, tapi selalu menang. Bukan hanya aku yang membunuh beberapa Grand Warden, tapi anggota tim eksekusi juga terbunuh. Ditambah dengan tim Storm sebelumnya, mereka kehilangan muka. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka tidak bisa memulihkan reputasi mereka di seluruh dunia. Maksudmu mereka benar-benar bermaksud mengincar Bos Liu? Ya, itu akan menyelesaikan masalah. Apakah asosiasi Gong Yuan benar-benar punya nyali? Tentu saja tidak, tapi Anglo melakukannya, kata Lin Yi. Meskipun Departemen ke-9 bergantung pada dukungan dari berbagai negara agar tetap beroperasi, independensi mereka cukup kuat. Mereka tidak akan melakukan ini untuk asosiasi Gong Yuan, tetapi jika Anglo adalah pelakunya, itu masuk akal. Jika itu benar-benar Anglo, ini menjadi rumit. Jangan terlalu pesimis dulu, ini hanya spekulasi saya, kata Lin Yi. Setidaknya situasi saat ini tidak seburuk yang kamu kira. Sejujurnya, saya juga agak bingung dengan taktik mereka. Mereka hanya mengepung tanpa tindakan lebih lanjut. Itu karena mereka sudah belajar strategi militer. Ini namanya, silakan raja di dalam guci. Petik 1 petik 2. Mereka menunggu kita pergi. Itu kemungkinan. Aku tahu Anglo kuat, tapi aku tak percaya kalau mereka bisa menghadapi negeri Yan dan ayahmu di saat yang bersamaan. Tapi jangan lupa, kita punya biji baru. Kalau mereka menangkap kita dan Bos Liu, apa menurutmu mereka bisa memanfaatkan kita sebagai alat tukar untuk mendapatkan biji itu? Sial, jadi itu niat mereka sebenarnya. Itulah sebabnya saya katakan, jangan meragukan ambisi mereka dan jangan meremehkan keberanian Anglo. Bukan hanya kita dan Bos Liu, bahkan Tetua Lu pun berani menimbulkan masalah. Lin Yi meregangkan badan dan berkata, sekianlah yang bisa kuanalisis saat ini. Jangan tegang terus, situasinya tidak seburuk itu. Setidaknya, tidak ada bahaya yang mengancam nyawa. Baiklah, cari tempat untuk beristirahat. Kita masih punya 10 jam penerbangan lagi, jadi mari kita hemat energi kita. Ning Ning memanggil, dan orang-orang dari grup 2 dan grup 3 menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah itu, Ning Che mematikan lampu di kabin. Kabin itu menjadi gelap dan sunyi. Lin Yi duduk di kursi dengan mata terpejam, beristirahat dalam diam. Sebagai kawan yang berjuang bersamanya, Ning Che tahu Lin Yi butuh waktu untuk berpikir. Cara menangani tugas yang akan datang dan hasil apa yang dapat dicapai semuanya bergantung pada solusi apa yang dapat ia berikan. Ning Che menyalakan sebatang rokok sambil menggosok pelipisnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia merasa otaknya semakin tumpul. Diam-diam, Ning Che memperhatikan Lin Yi. Langit berbintang di luar sana, dengan cahayanya yang redup, menyinari profilnya. Meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Bab 2970. Biarkan aku membelikanmu minuman. Begitu saja, setelah beberapa jam berlalu, Lin Yi membuka matanya dan meregangkan badan dengan malas. Ning Che berdiri di belakangnya dan memijat bahunya beberapa kali. Pasti kelelahan. Tidak apa-apa, kata Lin Yi. Seharusnya tidak ada pangkalan di Bulage, kan? Tidak, kedua tempat itu berbagi satu pangkalan, kata Ning Che. Apakah kamu punya rencana lain? Saya perlu menyiapkan beberapa hal. Saya harus mencari cara untuk mendapatkannya secara lokal. Senjata. Ya, saya akan mempelajari situasi setempat dan kemudian mendapatkannya, jawabnya.
Apakah ada cukup waktu? Tanya Ning Che. Meskipun tidak ada bahaya langsung, kita juga tidak bisa berlarut-larut terlalu lama. Tenang saja, ini tidak akan memakan waktu lama, kata Lin Yi. Kalian perlu sedikit percaya pada Bos Liu, kalau dia keluar, kita punya kesempatan untuk bangkit. Tidak sepenuhnya buruk. Jika dia mendengarmu mengatakan itu, dia mungkin akan menendangmu sampai mati, haha. Mereka tertawa dan mengobrol sebentar, lalu Lin Yi menjelaskan apa yang perlu dipersiapkan kepada Ning Che. Setelah turun dari pesawat, mereka akan berpisah, menghemat banyak waktu. Setelah itu, Lin Yi mengirim pesan pada kelompok berempat. Dia ingin menanyakan situasi setempat kepada mereka. Meskipun kaya, pengalamannya di luar negeri sangat sedikit. Kebanyakan melibatkan misi, hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Qin Han dan dua orang lainnya. Sekitar 8 jam kemudian, pesawat mendarat perlahan di bandara. Karena perbedaan waktu 6 jam antara kedua tempat tersebut, ketika semua orang turun dari pesawat, waktu sudah lewat pukul 7 waktu setempat. Saat senja tiba, kehidupan malam kota yang terkenal di dunia ini berangsur-angsur dimulai. Kalian cari saja tempat untuk membeli mobil, lalu cari tahu cara mendapatkan peralatan pemotong, dan modifikasi sendiri. Cepatlah. Kedua kelompok menanggapi serempak. Setelah tugas dibagikan, semua orang segera berpencar dan menghilang ke kerumunan. Apakah kamu berencana untuk menangani senjata itu sendiri? Menurut peraturan setempat, apapun yang bisa dibeli mungkin tidak akan cukup, dan jenisnya tidak akan lengkap, kata Lin Yi. Lebih baik aku pergi sendiri saja. Ide apa yang Anda punya sekarang? Lin Yi mengangkat bahu dan tersenyum, pinjam saja dari penduduk setempat. Meminjam dari penduduk setempat. Saya punya teman baik bernama Gao Zongyuan, keluarganya punya investasi di sini dan sangat memahami situasi setempat, kata Lin Yi. Ada bar bernama Kling, katanya dikelola oleh bos mafia lokal. Ayo kita kunjungi mereka. Sekarang aku mengerti taktikmu. Setelah berbicara, Ning Che melepas mantelnya, memperlihatkan atasan tanpa lengan berwarna hitam yang memperlihatkan pusarnya, cukup menarik perhatian. Untuk apa ini? Ini akan menggugah mereka dan memberi kita kesempatan. Berhentilah main-main dan cepat pakai kembali bajumu. Ning Che cemberut dan mengenakan pakaiannya, tetapi ada sedikit rasa manis di hatinya. Mengikuti alamat yang diberikan oleh Gao Zongyuan, mereka naik taksi ke Kling Bar. Ketika berdiri di seberang jalan dari bar, mereka mendapati lingkungan dan pemandangan sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Setelah mengunjungi banyak tempat, Lin Yi menyadari bahwa perencanaan kota antara tempat di dalam dan luar negeri memiliki perbedaan yang substansial. Kota-kota dalam negeri secara bertahap bertransisi antara kemakmuran dan kehancuran. Namun di luar negeri sangat berbeda. Hanya sebagian kecil dari pusat kota yang sangat makmur, tetapi begitu Anda menyeberangi jalan tertentu, rasanya seperti memasuki daerah kumuh, dengan perubahan drastis yang sulit untuk beradaptasi. Jalanan yang kotor dan kacau, musik yang bising, pemabuk tergeletak di pinggir jalan, serta pria dan wanita yang berpelukan erat. Persis seperti gambaran hasrat 100 adegan. Jika kau bilang tempat ini tidak berantakan, aku tidak akan percaya, kata Ning Che. Jika ada tempat seperti itu di dalam negeri, polisi akan berkunjung setiap hari. Tentu saja, itu tidak bisa disimpan. Sambil berkata demikian, Lin Yi melingkarkan lengannya di pinggang Ning Che, dan keduanya pun masuk ke dalam bar. Penampilan mereka cukup menarik perhatian. Orang Asia di sini sering menghadapi diskriminasi. Setelah masuk, mereka melihat sekeliling dan mendapati bar itu besar tetapi kacau, penuh dengan suara berisik dan teriakan. Para pelanggannya berpenampilan aneh, sehingga sulit untuk mengaitkan mereka dengan orang-orang baik. Tatapan mereka tidak pernah meninggalkan Ning Che. Selain itu, Lin Yi memperhatikan ada ruang bawah tanah, tetapi tujuannya tidak diketahui. Setelah pengamatan cepat, mereka sampai di counter bar. Anjing-anjing ini bertingkah seolah-olah mereka belum pernah melihat wanita, bahkan jika aku berpakaian, pesonaku tidak berkurang, kata Ning Che. Dari penampilannya, sepertinya seseorang akan segera mendekatiku. Lin Yi menggelengkan kepalanya dengan geli namun tidak berkata apa-apa lagi. Seperti dugaan Ning Che, begitu mereka duduk dan baru minum setengah gelas, seorang pria berjanggut besar datang terhuyung-huyung sambil membawa segelas anggur. Nona cantik, bolehkah saya membelikanmu minuman? Ketika seseorang mendekat untuk merayunya, orang-orang di bar menoleh untuk menonton pertunjukan itu. Minum. Ning Che menyeringai sambil melirik pria berjanggut besar di sampingnya. Saya tidak keberatan minum, tapi pria di samping saya ini mungkin tidak akan senang. Pria berjanggut besar itu mengangkat bahu, kalau begitu suruh dia pergi. Sambil berbicara, pria berjanggut besar itu mengeluarkan beberapa koin dari sakunya dan melemparkannya ke Lin Yi. Nak, ini tempat untuk pria. Ini beberapa koin, beli susu untukmu, bir tidak cocok untukmu. Lin Yi mengocok bir di gelasnya dan tersenyum. Apakah itu cocok untukmu? Tentu saja, kata pria berjanggut besar itu sambil mengejek.
Dan wanita di sampingmu juga cocok untukku, haha. Haha. Tawa meledak di bar itu. Di mata mereka, Lin Yi tampak seperti seekor anjing yang akan diusir dari rumah. Jika bir cocok untukku, biarlah aku membelikanmu minuman. Belikan aku minum. Haha. Pria berjanggut besar itu tertawa. Apakah kamu takut aku akan memukulmu? Tidak juga, aku hanya ingin membelikanmu minuman. Kalau begitu aku tidak akan rendah hati, kata pria berjanggut besar itu. Kamu mau beliin aku apa? Gelas ini di tanganku. Dengan itu, Lin Yi mengambil gelasnya dan memecahkannya langsung ke kepala pria berjanggut besar itu. Menghancurkan. Dalam sekejap, pecahan kaca dan bir berceceran di mana-mana. Darah mengalir dari kepala lelaki berjanggut besar itu sambil memegangi dahinya dan berteriak terus-menerus. Pemandangan yang tak terduga itu membuat semua orang tercengang. Tidak seorang pun menduga keberanian pria Asia ini begitu gagah. Pada saat ini, pria berjanggut besar itu bereaksi. Sialan kau, aku bunuh kau. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.